Saya masih ingin menggali tentang partisipasi dari pemustaka, Pak. Ya, Safari Literasi Grolagong, Duta Baca Indonesia, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Sekarang hari ke-21 di kota ke-18, Banyuwangi. Nah, sekarang saya bersama Pak Jen. Panjangnya Ya, Pak saya lupa. selamat pagi, Ya. saya Pak Zen Kostolani, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, yang kebetulan ya diberi kepercayaan oleh Ibu Bupati untuk membantu Ibu Bupati dalam bidang perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Baru Banyuwangi. 2 bulan ya? Iya, baru 2 bulan berjalan. Nah, Ya. sebelah kanannya Pak Yusuf Khairi, pustakawan muda. Ini lulusan STPDN ya. Mengabdi di perpustakaan. Kenapa Betul. mengabdi di perpustakaan? Nah, jadi ada ketertarikan khusus terhadap literasi. Jadi di situ memang nilai-nilai tentang literasi itu bisa dikembangkan. Jadi nilai literasi bisa dikembangkan, bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Saya tertarik di situ. Ya, ya. Dan tidak menyesal. Tidak akan menyesal. Itu pilihan saya. Pak Jen, Iya. tadi kan Pak Jen bilang membantu Bupati. Ini soal Banyuwangi Reborn. Iya. Apa relevansinya dengan perpustakaan? Ya, Ada tiga pilar itu. Ada 3 pilar dengan perpustakaan, bahwa kami harus mampu mengampu 3 pilar tersebut. Ya. Yang Apa, Pak? pertama Teguh pandemi. diantaranya menangani pandemi. Ya. Tetap kami akan menginformasikan mungkin melalui medsos kami bagaimana menangani pandemi, termasuk kami praktekkan di perpustakaan. Kemudian yang kedua, bagaimana memulihkan ekonomi. Ya, dengan Maka perpustakaan, kita ya. dengan perpustakaan, kita buku-buku yang kita sesuaikan, kita pasarkan, kita pamerkan kepada teman-teman khususnya generasi muda. Termasuk mungkin dalam waktu dekat kami akan membuka kafe literasi. Oh. Ada sebuah kafe di mana pemuda bisa nongkrong di sana, tapi nanti akan membangkitkan ekonomi. Di mana itu Jadi lokasinya? akan ada kami bangun di pojok perpustakaan yang ada di depannya kantor perpustakaan. Jadi itu memulihkan ekonomi. Iya, bisa, ya? termasuk bagaimana nanti memulihkan ekonomi untuk pemuda, termasuk materi-materi. Agar materi-materi yang bersangkutan kita menyesuaikan perkembangan zaman. Bagaimana kalau sekarang orang belanja sudah melalui online, lalu juga kita ada materi-materi terkait dengan mengejar kesesuaian zaman, sehingga ada keterkaitan dengan Banyuwangi Reborn dari dinas kami. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan membangun harmoni, Ya, mewujudkan harmonisasi antara semua umat, termasuk bagaimana materi-materi yang ada di perpustakaan kami. Bagaimana semua agama sudah ada apa belum? Lalu bagaimana toleransi, terkait ya? dengan pemuda-pemuda yang di masing-masing ada pemuda Kristen, pemuda. Kita juga kita undang untuk mungkin kapan akan berkunjung ke tempat kami, dan kami upayakan untuk mencetak kartu perpustakaan sehingga harus semakin bertambah anggota perpustakaan yang ada di tempat kami, termasuk terbagi dalam mungkin agama A, agama B dan sebagainya, sehingga kami nggak beda-bedakan, bisa nanti kolaborasi di tempat kami. Saya boleh ke Pak Yusuf ya? Silakan nih, Pak Pak Yusuf, Yusuf. soal tadi pemulihan ekonomi Iya. dikaitkan dengan ada pelatihan-pelatihan kan di perpustakaannya? Jadi gini, itu sangat cocok sekali dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, literasi kesejahteraan. Iya, literasi untuk Nah, gimana tuh kesejahteraan. konkretnya di sini? Jadi konkretnya di Kabupaten Banyuwangi itu kan sudah jadi satu sistem kerjanya. Ketika SKPD lain melaksanakan kegiatan, kami support bukunya. Jadi support buku, misalkan pelatihan menjahit, kita support buku-buku yang Bukannya dengan berhubungan dengan menjahit mode dan masing-masing. dan penanganannya pasca menjahit apa yang Iya. dilakukan, termasuk konveksi dan seterusnya. Jadi selain itu di perpustakaan juga pernah dilaksanakan kaitannya dengan pelatihan-pelatihan tersebut, tata rias, terus pelatihan IT, itu dilaksanakan gratis. Dan yang saat ini ada namanya klinik kepustakawanan. Di situ ada ruang untuk diskusi antara pemustaka dengan pustakawan. Apapun yang akan dicari oleh pemustaka, bertanya tentang apapun, nanti akan kita sharingkan, kita diskusikan bersama. Terlebih lagi di era globalisasi ini kan penjualan dengan online. Nah, kami sediakan juga pelatihan-pelatihan buku-bukunya, ya? buku-bukunya. Oke, saya kembali ke Bapak lagi. Nah, Pak, kan tadi tiga pilar kan pondasinya soal pelayanan excellent tadi ya Pak. Iya, iya. Nah, bagaimana perpustakaan sekarang di era pandemi pelayanan excellent Pak?
tetap kami menjaga, misalnya tetap mau masuk, ya seperti yang tadi dipraktekkan di Long, kita hampir sama. Semua kantor-kantor itu melakukan seperti itu. Jadi ada di semua kantor? Iya, ada di semua kantor, dan memang ini adalah perintah dari Bupati dalam rangka kita harus semua dinas menjadi penangani pandemi, bukan hanya dinas kesehatan. Welcome drink gini, Pak? Bukan, artinya ada tempat cuci tangan, hand Oke, sanitizer. itu soal Kemudian prokes ya? kami membatasi jumlah kunjungan, meskipun kita sudah mengundang mereka membuat jadwal, tapi tetap kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, sekarang jualnya SDA, tapi yang hadir jangan banyak-banyak, menyesuaikan dengan kondisi biar tidak terlalu berjubel di tempat di perpustakaan kami. Nah sekarang bagaimana pemustaka? Ini yang pondasi kedua ya Pak? Tadi kan pilar pertama pelayanan publik. Iya. Nah pondasi kedua tentang partisipasi dari para pemustakanya ke perpustakaan. Nah, bagaimana itu Pak? Kita akan menghitung begini, jadi sebenarnya berapa jumlah masyarakat yang memiliki kartu perpustakaan. Setelah itu kita hitung lagi berapa sih yang telah berkunjung. Lalu bagaimana setelah berkunjung, berapa sih lamanya dia membaca, atau mungkin jenis buku apa yang sudah dibaca. Kita selalu evaluasi dan kita untuk menyiapkan supaya menyesuaikan mereka. Oh ternyata buku ini tidak pernah dibaca atau mungkin tidak pernah tersentuh oleh masyarakat. Kita akan kerjasama seperti dengan perpustakaan yang ada di kota Yogyakarta. Kita bisa tukar buku, dikirim dan seterusnya dan sebagainya menyesuaikan. Nah artinya visi misi Bupati dengan Banyuwangi Reborn ini kira-kira target suksesnya itu kemana Pak kalau perpustakaan? Capaian-capaiannya? Indikatornya Pak? Kalau secara global kan harapannya kita akan zero pandemi, maksudnya zero tambahan COVID, dan kemarin sudah pernah terjadi. Memang sekarang ada lagi, termasuk ada klaster di sekolah yang ada 1-2 dan masih belum memenuhi syarat untuk itu diberhentikan, untuk tetap ada pertemuan secara langsung, tidak melalui jarak jauh, tidak melalui Zoom, sehingga target goal utamanya adalah agar pandemi ini terhenti. Semuanya menargetkan zero agar tidak ada penularan, termasuk misalnya di perpustakaan. Nanti ada orang yang kita cek ternyata suhunya tinggi, atau mungkin dalam kondisi datang nggak pakai masker, kita siapkan masker. Atau mungkin datang masker disiapkan. Disiapkan bagi mereka harus masuk harus pakai masker, dan kalau nggak bawa sudah ada kasih disiapkan untuk gratis untuk dipakai mereka pengunjung. Pak Yusuf lagi ya Pak. Soal program, saya masih penasaran tentang pemulihan ekonomi dengan Banyuwangi Reborn ini. Sudah berapa lama jalannya Banyuwangi Reborn ini? Ada 1 tahun 2 tahun? Baru di launching tahun ini Pak. Tahun ini ya? Oke, artinya ada nggak target 1 tahun dari program-program perpustakaan, misalnya menghasilkan misalnya dari satu pemustaka membaca 1 buku kemudian omsetnya meningkat gitu, ada nggak Pak? Target-target itu? Kalau target itu kami menyesuaikan dengan yang dipusatkan sekarang IPLM dan tingkat kegemaran membaca, indeks pembangunan literasi masyarakat. Kalau indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2020 itu 5,6. Nah, kalau untuk tingkat kegemaran membaca itu 56, masih dalam kategori sedang. Nah, tapi kalau kembali lagi layanan excellent tadi, saya mau menyambungkan dulu. Jadi di perpustakaan itu kami punya 2 layanan e-book. Iya, jadi di masa pandemi ini kami punya terobosan, masyarakat tidak perlu datang ke perpustakaan. Namanya apa? Bukan, namanya ada Budiwangi, buku digital masyarakat Banyuwangi. Selalu ada wanginya ya? Iya. Budiwangi. Iya. Kenapa Budi tidak Yani? Buku digital. Buku digital. Ada singkatan, sejenis hampir singkat ya. Ada akronimnya. Budi pergi ke sekolah. Buku digital masyarakat Banyuwangi itu adalah koleksi-koleksi umum. Terus yang kedua e-book banyuwangicap.go.id itu bisa diakses tanpa menggunakan daftar dulu. Kalau Budiwangi harus daftar. Berapa buku itu e-booknya? Sudah? Sekitar 1.500 kalau yang Budiwangi. Kalau yang untuk e-book itu adalah koleksi lokal Banyuwangi. Koleksi lokal Banyuwangi yang mungkin bisa dilihat di sini. Ya, ada berapa judul yang tadi koleksi? Koleksi kalau yang khusus konten lokal baru sekitar 20-an. Tapi kalau keseluruhan yang di e-book banyuwangicap.go.id sekitar 300. Iya, jadi itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, terutama sekolah dasar, SMP, SMA di e-book banyuwangicap.go.id itu banyak materinya dan itu paling tinggi. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Di era pandemi diunduhnya? Dibacanya. Ya, dibaca. Jadi satu buku sudah bisa dibaca sampai
11.000 kali. 11.000 kali. Iya. Jadi ada peningkatan. Ya? Ada peningkatan. Oke. Jadi di situ. Nah, kaitannya dengan program tadi, saya sering melihat dari pemustaka datang. Kita datang, pemustaka datang itu sambil bawa rajutan. Ada sambil bawa rajutan. Kadang dia berlatih Corel Draw pada pojok baca pada komputer yang kami sediakan. Jadi ada spot khusus ya? Iya, ada spot khusus. Jadi mereka dengan memilih buku Corel Draw atau Photoshop, di sana dia langsung praktek. Nah, di situ harapannya dengan skill yang diasah di dalam situ bisa jadi pengembangan usaha di rumah bisa dilaksanakan. Oke, kembali ke Bapak. Ini menarik ini Banyuwangi Reborn ya dengan 3 pilar, 2 pondasi tadi, Pak. Nah, terutama yang terakhir itu Pak, yang pelayanan excellent dan partisipasi itu Pak, pondasi. Saya masih ingin menggali tentang partisipasi dari pemustaka, Pak. Bagaimana kerjasama di sini kan banyak komunitas. Apakah difasilitasi itu Pak partisipasi itu? Jadi memang beberapa komunitas kita fasilitasi, termasuk mungkin ada data-data yang ada di sana, kemudian untuk berkomunikasi secara langsung membentuk sejenis kayak grup di WA, mereka tuh bisa masuk untuk mempengaruhi kepada mereka, dan dari kelompok-kelompok ini ya ternyata sangat antusias dan sangat memperhatikan dari apa yang kami upayakan, sehingga kami berharap dengan adanya kami di perpustakaan ini cukup nanti akan bisa pelan-pelan lah menggerakkan mereka untuk terus berpartisipasi aktif dalam rangka bagaimana membangun literasi Banyuwangi. Termasuk bagaimana kami juga akan harus membangun perusahaan kami kalau nanti menjemungkan kan. Kemudian dalam bentuk perbu nggak dikeluarkan untuk mendukung partisipasi publik ini? Kalau dalam bentuk berubah hanya tatanan dalam aturan misalnya kayak meminjam buku dengan sekian hari tidak mengembalikan, sebenarnya ada sanksi, tapi sanksi yang sifatnya hanya sanksi nggak secara yang berkaitan dengan hukum nggak kami lakukan. Ada peraturan bupati tentang literasi. Pak Yusuf, untuk tentang peraturan literasi apa kita sudah punya? Peraturan bupati. Peraturan bupati tentang perpustakaan saja. Oh, tentang perpustakaan. Apa? Ada satu korelasinya dengan Banyuwangi Reborn, ada nggak? Karena itu lahir tahun 2016, tapi poin-poinnya ada di situ jelas tentang kesejahteraan itu tadi. Oh, tadi kesejahteraan. Berarti yang poin 2. Yang soal partisipasi publik ada nggak? Yang partisipasi pemustaka? Iya, ada di dalam misalnya, Pergub itu, Perda itu ada ya? di dalam Perda itu ada dibahas. Ya. Oke Pak, himbauan terakhir untuk masyarakat Banyuwangi atau juga untuk bangsa Indonesia soal perpustakaan ini Pak. Ya, berkaitan dengan literasi masuk perpustakaan, hal ini kan menjadikan salah satu cara atau media bagaimana membangun SDM. Tentunya mungkin dengan cara membaca dan mungkin cara menulis dan mungkin cara mendengar dan sebagainya. Namun kami walaupun nanti perkembangan zaman kayak apapun modelnya, termasuk majunya teknologi seperti ini, karena mengembangkan SDM harus tetap manual, sehingga perpustakaan literasi terus harus kita bangun. Karena nggak akan mungkin secara IT langsung memasukkan sebuah ilmu ke seseorang, kan nggak akan mungkin, walaupun semaju apapun tentang IT itu. Maka tetap kami berharap bagaimana kita semua harus peduli kepada literasi, kepada perpustakaan untuk salah satu jenis atau cara bagaimana media ini untuk membangun atau cara ini untuk membangun SDM di Kabupaten Banyuwangi. Oke, pustakawan muda Pak Yusuf, gimana Pak? Sudah memenuhi kuota, artinya dalam satu perpustakaan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyuwangi. Pustakawannya gimana? Pustakawannya kebetulan kalau pustakawan baru ada, yang murni pustakawan baru ada 3. Nah, yang satu harus hasil penyetaraan kemarin. Penyetaraan. Masih kurang banyak. Iya. Minta dong berapa? Harus berapa? Ya, 5, 7. Ya 10. 10 ya. Untuk mengcover 25 kecamatan. Perlu ini belajar dari perpustakaan pustakawan desa ya, biar masuk ke sana. Jadi 50 distribusikan, 10 itu ya. Iya. Jadi ada 25 kecamatan. Perpustakaan desa. Enggak, perpustakaan desa itu ada 217. 217. Iya. Kalau kecamatan bentuknya perpustakaan kecamatan ada. Ada. Ya. Di pojok baca. Di pojok Masih baca. di pojok baca kelasnya. Golagong, safari literasi di Kota Banyuwangi. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan.